Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang dzaraf zaman. Dzaraf zaman ini berdasarkan kandungan maknanya ada dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan dzaraf zaman mubham, dan yang kedua ada yang disebut dengan dzaraf zaman mukhtas, atau juga disebut dengan dzaraf zaman ghairu mubham. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dzaraf zaman mubham. Yang dimaksud dengan dzaraf zaman mubham di sini adalah setiap kalimat isim yang kandungan maknanya masih umum atau tidak tertentu. Dzaraf zaman seperti ini belum diketahui berapa lama masa dan periodenya. Contohnya seperti lafadz abadan. Kemudian contoh lagi seperti lafadz amadan. Selanjutnya lafadz waktu. Kemudian lafadz zaman. Selanjutnya contoh yang lain seperti lafadz lahzah. Selanjutnya seperti lafadz dahr. Kemudian lafadz muddah. Dan selanjutnya lafadz burha. Dan lain sebagainya. Lafadz ini adalah masuk di dalam kategori dzaraf zaman yang di sini mengandung makna waktu yang tidak tertentu atau tidak diketahui berapa lama batasannya. Seperti lafadz abadan. Abadan di sini bermakna selama-lamanya. Kata-kata selama-lamanya di sini tidak ada batasannya. Tidak bisa diberi batasan 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun atau bahkan 100 tahun sekalipun. Selanjutnya seperti lafadz waqt. Waqt di sini adalah memiliki makna 1 waktu. 1 waktu ini batasannya sampai kapan? Apakah 1 jam ataukah 2 jam, 1 hari? Selanjutnya lafadz lahzah. Lahzah di sini maknanya adalah sebentar. Sebentar di sini pun tidak ada batasannya. Karena sebentar dalam satu daerah beda lagi makna sebentar pada daerah yang lain. Bisa saja yang dimaksud dengan sebentar di sini adalah hanya beberapa menit saja. Sementara untuk daerah yang lain bisa saja yang dimaksud dengan lahzah di sini 1 jam dan lain sebagainya. Sehingga dari sini tidak bisa diberi batasan sampai di mana masa daripada lahzah di sini. Selanjutnya lafadz muddah. Muddah 1 masa. Berapa lama 1 masa ini? Tidak ada batasan-batasan tertentu terhadap lama masa dan periodenya. Contohnya di dalam 1 kalimat seperti lafadz amdha Zaidun waqtan tawilan fi talabil ilmi. Amdha menghabiskan Zaidun, siapa Zaid, waqtan tawilan dengan waktu yang panjang fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Di sini kita perhatikan lafadz waqtan yang selanjutnya disifatin dengan lafadz tawilan. Zaid menghabiskan waktu yang lama di dalam mencari ilmu. Waktu yang lama di sini tidak ada batasannya. Karena bisa jadi dia itu menghabiskan waktu 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan seumur hidupnya. Sehingga kata-kata waqtan ini masuk di dalam kategori dzaraf zaman mubham, yang di sana tidak terdapat batasan tertentu. Dzaraf zaman yang telah dicontohkan tadi itu semuanya masuk di dalam kategori mubham. Namun manakala dia itu dimudhofkan kepada kalimat yang lain, maka maknanya akan berubah menjadi mukhtas. Artinya maknanya akan terbatas. Contohnya dzaraf zaman mubham yang dimudhofkan. Seperti contoh lafadz Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allahu, adapun Allah, ya tawaffa ialah memegang siapa Allah
al-anfusa, kepada nyawa seseorang, hina mautiha, pada saat kematiannya. Kita perhatikan lafadz hina. Lafadz hina di sini adalah masuk di dalam kategori dzaraf zaman mubham, karena di sini mengandung makna waktu yang tidak terbatas. Namun dalam susunan ini lafadz hina dimudhofkan kepada lafadz mautiha, sehingga lafadz hina yang asalnya masuk di dalam kategori dzaraf zaman mubham di sini maknanya akan menjadi mukhtas, artinya maknanya akan terbatas. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Jadi lamanya waktu dari lafadz hina di sini terbatas hanya pada saat ketika kematian seseorang tersebut. Setelah orang itu sudah meninggal, maka lama waktu daripada hina mautiha itu sudah habis. Dari sini, lama masa daripada hina mautiha ini hanya sampai kematian daripada seseorang tersebut. Ini adalah dzaraf zaman yang pertama, yaitu dzaraf zaman mubham. Selanjutnya yang kedua, yaitu dzaraf zaman mukhtas atau dzaraf zaman ghairu mubham, yaitu dzaraf zaman yang menunjukkan waktu tertentu atau masa pada periodenya itu diketahui. Contohnya seperti lafadz sa'atun, atau contoh yang lain seperti lafadz daqiqah, atau yang lain seperti lafadz yaumun, atau lailatun, atau usbu'un. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz sana, selanjutnya lafadz amun, atau lafadz robi'un, dan lain sebagainya. Kita perhatikan lafadz sa'ah. Sa'ah di sini memiliki makna 1 jam. Lama dari waktu 1 jam di sini sudah dapat diketahui batasannya, yaitu batasan dari 1 jam itu hanyalah 60 menit saja. Lebih daripada 60 menit maka dia sudah tidak masuk dalam kategori 1 jam. Demikian pula lafadz yaumun, 1 hari. 1 hari di sini lama batasan waktunya diketahui atau terbatas, yaitu hanya sebatas 24 jam. Lebih dari 24 jam maka sudah tidak bisa disebut dengan yaumun. Demikian pula lafadz usbu'un, 1 minggu, yaitu terbatas 7 hari, atau sanatun, 1 tahun, yaitu terbatas hanya 12 bulan saja, dan lain sebagainya. Dzaraf-dzaraf zaman mukhtas seperti ini semuanya sudah diketahui jangka waktunya, sehingga dari sini dapat diketahui batasan lama dari masa periodenya. Kita beri contoh dalam susunan kalimat seperti lafadz antadhiruka sa'atan tahta syajarah. Antadhiru, menunggu siapa saya, ka, kepadamu, sa'atan, 1 jam, tahta syajarati, di bawah pohon. Saya menunggumu 1 jam di bawah pohon. Kata-kata 1 jam di sini adalah merupakan batasan dari saya menunggumu ketika berada di bawah pohon, yaitu selama 60 menit saja. Kemudian contoh yang lain seperti lafadz amdaitu fi dirasati al-bahthi al-ilmi syahron. Amdo itu menghabiskan siapa saya fi dirasatil bahtil ilmi, di dalam penyusunan pembahasan ilmiah ini, syahron, selama 1 bulan. Kata-kata syahron di sini adalah merupakan dzaraf zaman mukhtas yang masa lama waktunya itu diketahui atau terbatas, yaitu hanya sebatas 30 hari saja. Jadi saya menghabiskan untuk menyusun pembahasan ilmiah ini dalam waktu selama 30 hari saja.
Selanjutnya, kenapa dzaraf zaman ghairu mubham itu disebut dengan dzaraf zaman mukhtas atau dzaraf zaman yang tertentu? Karena kandungan maknanya ini khusus dan diketahui takaran masanya. Kita perhatikan lafadz antadhiruka yauman. Selanjutnya juga kita perhatikan antadhiruka al-yauma. Selanjutnya juga antadhiruka yaumal khamis. Kita perhatikan lafadz yaum, yaitu lafadz yauman, kemudian lafadz al-yauma, selanjutnya lafadz yaumal khamis. Makna daripada lafadz yaum di sini semuanya sudah diketahui takarannya, yaitu 24 jam. Hanya saja untuk lafadz contoh yang pertama, yaitu lafadz yauman, di sini takarannya masih belum menunjukkan hari tertentu. Jadi saya menunggumu yauman, seharian, satu hari. Hari apa di sini tidak disebutkan. Beda halnya dengan dua contoh yang lain, yaitu lafadz al-yauma dan lafadz yaumal khamis. Pada contoh yang kedua ini, antadhirukal yauma, di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan satu hari di sini adalah hari ini. Antadhirukal yauma, saya menunggumu seharian hari ini. Jadi harinya sudah diketahui. Demikian pula dengan contoh yang ketiga, yaitu antadhiruka yaumal khamis, saya menunggumu yaumal khamis, pada hari Kamis. Jadi satu harinya itu diketahui, yaitu hari Kamis, bukan hari yang lain. Namun secara keseluruhan takaran lama masa yang ada di sini sudah diketahui, yaitu selama 24 jam. Inilah kenapa dzaraf zaman ghairu mubham ini disebut dengan dzaraf zaman mukhtas. Selain dua pembagian tersebut, yaitu dzaraf zaman mubham dan mukhtas, terdapat pembagian yang lain, yaitu yang nomor 3 yang disebut dengan dzaraf zaman mushtaq. Hal ini berkaitan dengan bentuk daripada dzaraf zaman itu sendiri. Dzaraf zaman mushtaq adalah isim zaman yang dibentuk dari fiil dengan berwazan maf'alun atau maf'ilun. Untuk dzaraf zaman mushtaq di sini, apabila ingin diirob sebagai dzaraf, yaitu nasab sebagai maf'ul fi, harus memenuhi satu syarat, yaitu harus digunakan dalam satu kalimat yang amilnya harus dari fiil yang sama. Contohnya seperti lafadz jalastu majlisa ad-dhaif. Jalastu duduk siapa saya, majlis ad-dhaif, di waktu duduknya tamu, atau aku duduk pada waktu tamu itu juga duduk. Lafadz majlis ini masuk dalam kategori dzaraf zaman mushtaq, dan di sini di i'rab nasab sebagai maf'ul fi atau nasab karena kedzarafannya, karena di sini digunakan dalam satu kalimat yang amilnya sama dengan dzaraf itu sendiri. Jadi antara dzaraf dengan amilnya yang berupa fiilnya di sini itu sama-sama dalam satu tasrifan, yaitu sama-sama berasal dari fiil madhi jalasa. Manakala antara dzaraf zaman mushtaq dan amilnya di sini tidak sama, maka dzaraf zaman mushtaq di sini harus didahului dengan huruf jar. Seperti lafadz jalastu fi maq'adi ad-dhaif. Jalastu duduk siapa saya, fi maq'adi ad-dhaif, pada waktu duduknya tamu. Di sini lafadz maq'adi adalah merupakan dzaraf zaman mushtaq yang mana bentuknya tidak sama dengan amilnya, yaitu lafadz jalasa. Sehingga di sini dzaraf zaman mushtaq di sini harus didahuluin oleh huruf jar, yaitu fi. Demikianlah pembahasan tentang dzaraf zaman, baik yang mubham, mukhtas maupun yang mushtaq. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.